Ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya, "Adakah engkau, wahai Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Begitulah perbincangan antara Allah dan malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia pertama. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari kita jelajahi bagaimana Al-Quran dan hadis menjelaskan. Ibnu Katsir menerangkan dalam ayat Al-Quran yang kita singgung di awal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan jenis makhluk dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam. Malaikat mengatakan, "Wahai Tuhan kami, apakah hikmah yang terkandung dalam penciptaan mereka? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang suka membuat kerusakan di bumi dan mengalirkan darah. Jikalau engkau yang dimaksudkan agar engkau disembah, maka kami selalu bertasbih memuji dan mensucikan engkau, yakni kami selalu beribadah kepadamu." Dengan kata lain, malaikat ingin mengatakan, kami tidak pernah melakukan sesuatu pun dari hal itu, kerusakan dan menumpahkan darah. Maka mengapa engkau tidak cukup hanya dengan kami para malaikat saja? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjawab pertanyaan tersebut, "Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui." Termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikatnya agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepadanya, maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah liat yang baik berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk dan berbau tidak enak. Sesungguhnya mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan tangan kekuasaannya sendiri. Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad, sedangkan iblis selama itu selalu mendatanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti tembikar yang dipukul. Hal inilah yang disebut dalam firman Allah, "Khalaqal insana min shalshalin kal fakhar." Yang artinya dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Yakni sesuatu bentuk yang berongga dan tidak berisi. Kemudian iblis memasuki mulutnya dan keluar dari duburnya. Lalu masuk dari dubur dan keluar dari mulutnya. Selanjutnya iblis mengatakan, "Kamu bukanlah sesuatu untuk dibunyikan, dan karena apakah kamu diciptakan? Seandainya aku menguasaimu, niscaya aku dapat membinasakanmu. Dan seandainya kamu dapat menguasaiku, niscaya aku akan membangkang terhadapmu." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya, hal ini dilakukan dari bagian kepalanya. Maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusar, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum apa yang ia lihat pada tubuhnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam berniat akan bangkit berdiri sebelum roh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya sampai ke bagian kedua kakinya, tetapi ternyata ia tidak mampu bangkit dan ia berkata, "Wahai Tuanku, segerakanlah sebelum malam tiba." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kanal insanu ajula." Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Termaktub pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 11. Para mujahid mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam setelah Allah menciptakan segala sesuatu berupa malaikat, jin, iblis, surga, neraka, langit, bumi, beserta isinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dan pada hari yang sama Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan pada hari itu juga Adam diturunkan dari surga ke bumi. Dan pada hari itu juga kiamat akan terjadi." Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, di hari Jumatlah Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan diturunkan oleh Allah ke bumi di hari yang sama. Setelah Adam terbentuk kemudian dihembuskan ruh kepadanya. Adapun Adam bisa hidup, berjalan, berlari sebagaimana manusia sekarang.
Sebagai calon pengatur dan pengelola alam semesta, Allah mengkaruniakan akal dan nafsu. Selain itu juga Adam dibekali dengan ilmu dan hikmah. Inilah salah satu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud hormat kepada Adam. Para malaikat pun dengan serta-merta segera bersujud kepada Adam demi memenuhi perintah Allah, tetapi iblis menolak dan membangkang terhadap perintah Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan hanya dari tanah. Kata iblis sambil menyombongkan diri. Ini hanyalah pendapat iblis sendiri. Sedangkan Allah lah yang maha mengetahui siapa sebenarnya yang lebih mulia. Allah murka mendengar jawaban iblis yang menunjukkan kesombongan tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Hai iblis, keluarlah dari surga. Sungguh engkau tak patut tinggal di sini, dan terkutuklah engkau selama-lamanya." Iblis berkata, "Wahai Tuhan kami, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tetapi kabulkanlah permohonanku, tundalah ajalku, panjangkanlah umurku hingga hari kiamat nanti." Permohonan iblis dikabulkan oleh Allah, ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Kemudian iblis bersumpah, "Ya Tuhanku, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan menghalang-halangi mereka dari segala penjuru, dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang maupun dari atas dan bawah." Demikianlah sumpah iblis, ia bertekad untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya, agar mereka menjauhi perintah Allah dan berbuat kerusakan serta saling terbunuh-membunuh. Allah berfirman, "Untuk melawan segala bentuk tipu dayamu itu, aku menganugerahi akal. Dengan akal itu, aku akan membimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka akan ke jalanku yang lurus. Dengan akal itu pula manusia akan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak mau menggunakan akalnya, merekalah yang dapat kau sesatkan. Mereka yang tersesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepadaku kelak di hari kiamat." Mendengar firman Allah tersebut, semakin memuncaklah kebencian iblis kepada Adam. Kemudian iblis berusaha mencari titik kelemahan Adam agar dapat melaksanakan niatnya menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya. Akhirnya iblis menemukan titik kelemahan Adam, yakni terletak pada nafsunya. Karena dengan nafsunya manusia cenderung berbuat keburukan jika tidak pandai-pandai mengendalikannya. Jika manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka terbukalah lebar kesempatan bagi iblis untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Sebagai calon pengatur dan pengelola alam semesta, Allah mengkaruniakan akal dan nafsu kepada Nabi Adam. Selain itu, Adam juga dibekali dengan ilmu dan hikmah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian, Adam awal yang diberikan Allah sebagai calon pengatur dan pengelola bumi. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu." Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang kami ketahui kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala sesuatu, kata para malaikat dengan penuh takzim. "Hai Adam, beritahukanlah nama-nama benda itu kepada mereka," firman Allah. Kemudian Adam pun menyebutkan nama-nama benda yang dimaksud satu persatu. Para malaikat terkagum-kagum seraya memberi hormat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. "Bukankah sudah aku katakan bahwa aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui?" firman Allah kemudian. Para malaikat kemudian memuja Allah dan memberi hormat kepada Adam. Mereka merasa bahwa Adam memiliki kelebihan yang tidak mereka miliki. Allah memberi Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu di surga. Tempat ini sangat indah, damai. Di tempat ini segala kebutuhan hidup Adam terpenuhi. Semuanya telah tersedia. Kebun, surga, penuh dengan buah-buahan yang lezat rasanya. Air sungainya jernih dengan berbagai macam air yang dapat diminum. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada pula sungai arak yang tidak memabukkan. Ada perabot-perabot seperti gelas dan lain sebagainya yang tertata rapi dan serba tertatur. Pohon, tumbuhan, rerumputan semuanya tertata rapi dan indah. Terasa amat sejuk dan nyaman. Adam merasa sangat senang.
Ia berkeliling-keliling di sekitar taman surga yang indah, tapi tetap saja ia merasa sangat kesepian karena tidak mempunyai teman, padahal ia melihat semua makhluk yang ada di surga berpasang-pasangan.